Padahal kalau misalnya sudah sama-sama cocok, laki-laki itu pengen menikahi perempuan itu, dan ternyata pihak perempuan sudah memberikan respon, memberikan kesempatan, bahkan orang tuanya juga welcome, tapi laki-lakinya baru bilang ke orang tua dan ternyata orang tua belum merestui. Nah, gagal sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi. Ya, pada video kali ini kita akan membahas lagi mengenai pre-marriage. Nah, untuk video hari ini kita akan khusus belajar bagaimana seseorang itu dikatakan siap menikah atau syarat-syarat ta'aruf. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu story nikah aku, itu bisa dilihat di Instagram aku. Di sini ya, nanti teman-teman bisa cek di Desi_Chan. Itu ada story nikah aku, bagaimana aku menjalani ta'aruf sampai menikah. Dan banyak sekali masalah ataupun halangan, rintangan, ujian. Bahkan ta'aruf saya lakukan berkali-kali, sampai kalau nggak salah 9 atau 10 kali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kita bahas semuanya. Khusus hari ini saya pengen teman-teman semua harus tahu apakah teman-teman itu sudah memenuhi syarat untuk ta'aruf, sudah memenuhi syarat untuk menikah. Dan memang kalau memutuskan ta'aruf, teman-teman harus memenuhi syarat ini. Ada 5 berdasarkan pengalaman aku dan beberapa kali mengikuti seminar atau training pranikah gitu ya. Jadi yang pertama, ini yang paling penting. Nah, teman-teman kalau mau menikah, kalau mau proses ta'aruf, teman-teman harus niat. Yang pertama, niat. Segala sesuatu kalau diawali dengan niat yang bagus, pasti nanti hasilnya bagus. Nah, yang pertama, niat karena Allah. Kalau niat kita bagus, kita jadikan ta'aruf sebagai media atau perantara ibadah kita untuk menuju pernikahan, maka nanti proses kesananya akan dilancarkan. Nah, jadi teman-teman niatnya harus bagus. Jangan sampai teman-teman niat ta'aruf untuk melakukan penjajakan, baik ikhwan ataupun akhwat. Nah, misalnya ikhwan, aku pengen ta'aruf nih untuk mengenal lebih akhwat, tapi aku tidak serius menikah. Nah, jangan. Jadi kalau mau ta'aruf itu harus niat menikah dan harus finalnya harus menikah kayak gitu. Jadi jangan sampai cuma ta'aruf, udah itu ta'aruf kemana-mana tapi gagal. Nah, itu namanya penjajakan. Dia tidak berorientasi ke pernikahan, cuma ingin mengenal atau menjajaki akhwat-akhwat. Pun dengan akhwat, jangan salah, ada juga beberapa akhwat yang dia cuma penjajakan saja. Dia ta'aruf dengan ikhwan, kemudian membatalkan dengan alasan akhwat kan boleh menolak, seperti itu. Jadi kebanyakan kita mengenal bahwasanya laki-laki itu boleh memilih, tapi perempuanlah yang berhak menerima kayak gitu. Jadi laki-laki boleh memilih akhwat siapa aja nih, atau perempuan siapa aja nih yang pengen dita'arufin. Nah, tapi yang berhak memutuskan itu pihak perempuan atau pihak akhwat gitu. Itu sebagai dalil untuk penjajakan. Nah, jadi yang pertama harus niat karena Allah, niat untuk proses sampai menikah. Yang kedua, nah teman-teman harus serius dan tidak main-main. Ada juga yang ta'aruf tapi dia tidak serius untuk menikah, seperti yang saya jelaskan tadi, dia maunya penjajakan gitu. Ciri orang yang serius adalah dia benar-benar menjaga proses ta'aruf sampai ke tahap-tahap selanjutnya itu dengan yang baik. Ta'aruf harus dilakukan dengan perantara, itu salah satu orang yang serius. Nah, ada orang yang beralibi bahwasanya dia sedang ta'aruf dengan, misalnya laki-laki ya, dia sedang ta'aruf dengan perempuan tapi tidak ada perantara. Nah, itu sebagai alibi saja, itu bukan serius. Ada juga yang mengatasnamakan ta'aruf tapi dia berduaan, pacaran dulu. Aku mau ta'aruf nih sama kamu, tapi kita jalani dulu ya setahun 2 tahun mengenal biar kita lebih frekuensinya sama. Nah, jangan, itu tidak serius. Ta'aruf itu biasanya waktunya cuma dia sebulan sampai 2 bulan, maksimal sekali 2 bulan. Jadi kalau
kalian dijanjiin ta'aruf atas nama ta'aruf, tapi tunggu ya 1 tahun 2 tahun, atau tunggu kita selesai kuliah padahal baru mahasiswa baru. Nah itu tinggalin saja, itu dia tidak serius kayak gitu. Jadi kalau orang yang serius itu pasti melakukan proses-proses ta'aruf itu sesuai dengan koridornya. Tidak mungkin mengajak calon ta'arufnya itu berduaan. Jadi ta'aruf itu harus ada perantaranya. Seperti itu. Yang ketiga nih, ini adalah siap menikah. Dan yang pasti boleh menikah sama orang tua. Jadi dia diizinkan orang tuanya untuk menikah. Jangan sampai tiba-tiba dia ngajak ta'aruf ke seorang laki-laki, ngajak ta'aruf perempuan, kemudian sampai laki-laki itu sering datang ke rumah perempuan, bahkan sampai ketemu orang tuanya, bahkan berani melamar, tapi dia belum bilang ke orang tuanya. Nah, padahal kalau misalnya sudah sama-sama cocok, laki-laki itu pengen menikahi perempuan itu, dan ternyata pihak perempuan sudah memberikan respon, memberikan kesempatan, bahkan orang tuanya juga welcome, tapi laki-lakinya baru bilang ke orang tua dan ternyata orang tua belum merestui. Nah, gagal sudah, atau prosesnya sampai di situ. Karena apa? Kadang orang tua laki-laki itu menuntut bahwa anaknya harus punya pekerjaan yang tetap dulu. Kenapa? Ya karena kan nanti laki-laki sebagai suami cari nafkah. Kalau misalnya tidak punya pekerjaan tetap, bagaimana mau menghidupi perempuan dan keluarganya nanti? Seperti itu. Nah, pengalaman saya juga pernah ta'aruf dengan salah seorang ikhwan, dan ternyata itu gagal karena dia ta'aruf tidak dengan izin atau persetujuan orang tuanya. Jadi dia mengajukan proses ta'aruf ke seorang ustadz, kemudian dia menerima CV aku, dan dia merasa cocok, kemudian dia lanjut, aku juga lanjut. Tapi pada waktu itu aku bilang ke orang tua, ada orang yang pengen mengenal aku lebih dekat kayak gitu ya, dan singkat cerita proses dan lain-lain, sampai laki-laki itu udah datang ke rumah bersama ustadznya tadi, perantara gitu ya. Ada ceritanya di Instagram aku, nanti dicek ya. Tapi beberapa saat kemudian dia baru bilang orang tua, dan ternyata orang tuanya apa? Dia suruh punya pekerjaan tetap dulu, padahal pada waktu itu dia juga punya penghasilan. Dia tetap berpenghasilan meskipun bukan penghasilan tetap, jadi dia berwirausaha. Tapi karena orang tuanya kekeh syarat mutlaknya harus dia punya pekerjaan tetap, ya sudah, mau gimana lagi, proses kita sampai di situ saja gitu. Padahal mungkin pihak perempuannya, di pihak aku ada rasa kecewa ya, karena aku udah bilang ke keluarga aku, bahkan keluarga besar aku. Nah itu terus gagal gitu kan, namanya perempuan, jadi kan ke bawah gitu sampai beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai memutuskan untuk udah ta'aruf kok kayak gini. Aku kira ta'aruf, sekali ta'aruf dia datang ke rumah udah selesai, sampai lamaran, menikah, seperti itu, tidak ada drama-drama batal ataupun apa kayak gitu. Makanya kalau ta'aruf jangan melibatkan hati dulu kayak gitu ya. Kalau emang belum sah, hati kalau bisa jangan terlibat. Selalu berdoa bahwasanya hati kita agar bisa tautkan kepada Allah. Jadi kalau misalnya hasil apapun kita akan ikhlas, ta'aruf dilanjut ataupun berhenti, tertolak, itu kita akan ikhlas kayak gitu. Nah kemudian yang keempat adalah mau sama mau. Nah ini juga penting ya, mau sama mau. Ajukan CV ataupun proposal ta'arufmu ke orang yang mau. Jangan sampai orang yang nggak mau kamu ajuin ta'aruf, nanti akan susah. Misalnya gini contohnya, kalau ta'aruf itu, kalau di aku sama guru aku, murabi aku itu, CV-nya perempuan itu dikasihkan ke laki-laki terlebih dahulu. Laki-laki berhak menyortir, memilih mana yang pengen lanjut ta'aruf, nah, tanpa mengetahui si pihak perempuan. Nah, kemudian laki-laki itu kalau misalnya mau lanjut, baru CV-nya laki-laki dikasih ke perempuan gitu. Jadi laki-laki itu sudah tahu, oh ini toh profil yang mau ta'aruf sama aku, tapi akunya belum tahu. Nah baru kalau laki-laki ini mau lanjut, baru CV-nya atau proposal ta'arufnya laki-laki itu dikasih ke aku pelajari. Kalau aku serak mau, ya udah lanjut, ketemu nazar. Tapi kalau aku nggak serak, ya udah batal. Meskipun laki-laki itu mau lanjut ta'aruf, tapi kalau aku nggak mau, ya sudah batal, sampai di situ saja prosesnya. Tapi kalau aku mau, nanti lanjut kayak gitu.
Nah itu namanya mau sama mau. Jangan sampai salah satu pihak doang yang mau, ini nggak mau lanjut, nah, nanti akan susah ketemu frekuensinya. Maka yang satu harus mau dan yang satu juga harus mau, seperti itu. Amannya kalau misalnya teman-teman pengen aman, biar dia tidak memandang sekilas saja gitu ya, kalau bisa itu CV atau proposal tidak ditulis nama ataupun biodata yang mencerminkan luar kita gitu ya. Jadi misalnya yang diisi itu sifatnya, karakternya, orangnya seperti apa, digambarkan ciri-cirinya. Nah, karena kan sekarang zamannya sosmed tuh, sosial media. Kalau misalnya kita sebutkan nama atau bahkan sosmed kita cantumkan, dia akan kepo terlebih dahulu. Ya tidak munafik sih kalau laki-laki memang memandang fisik, ini bagaimana sih fisiknya kayak gitu. Tapi amannya kalau misalnya biar nanti bisa sampai nazar, bisa sampai tanya-tanya, karena biasanya tulisan di CV ta'aruf atau proposal ta'aruf itu kadang ini ya belum menggambarkan kepribadiannya secara langsung kalau kita belum bertemu langsung kayak gitu. Jadi biar kita bisa bertemu langsung, menggali informasi lebih dalam tentang dia dan bisa lanjut ke proses nazar atau bertemu itu, kalau bisa biodatanya tanpa nama, tanpa nomor HP, tanpa sosmed. Jadi kita nggak perlu berhubungan dulu, meskipun HP-nan jangan. Jadi kita serahkan ke pihak perantara, ke pihak ketiga. Nah kita baru mau diketemukan saat sudah cocok tentang sifat, karakter kayak gitu, dan ciri-ciri ataupun kriteria yang sesuai dengan kita gitu. Dan yang terakhir adalah ya kriterianya harus sesuai. Nah, kriterianya ada dua nih, ada kriteria atau syarat mutlak, ada syarat yang bisa dinego. Nah, teman-teman harus punya nih syarat mutlak apa saja yang memang harus dipenuhi oleh calon ta'arufmu. Kalau syarat mutlaknya salah satu tidak dipenuhi, ya maka ya udah kita cari yang lain kayak gitu. Karena syarat mutlak itu tidak boleh tawar, misalnya agama Islam, sholih, dia bisa baca Al-Quran misalnya. Nah kalau misalnya kita dikasih CV, dia belum bisa baca Al-Quran, bahkan huruf hijaiyah saja belum bisa, ya kita tolak, karena itu menjadi syarat utama yang akan menjadikan kita nanti proses kedepannya bagus, karena kita pengen memiliki imam yang bisa baca Al-Quran minimal gitu. Nah ini syarat mutlak harus dipenuhi. Yang kedua, syarat yang bisa dinego. Nah, syarat yang bisa dinego ini, itu misalnya dia nggak ada di situ, tapi bisa dibicarakan, bisa didiskusikan, dan dia bisa memenuhi, bisa kita untuk mengajukan proses selanjutnya. Jadi jangan sampai langsung menolak. Misalnya syarat nego, dia harus berpenghasilan 3 juta per bulan. Ternyata, dalam kenyataannya penghasilannya dia cuma 2 juta. Kan kurang tuh, tapi kan itu bisa dinego. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, ataupun bisa dua-duanya bekerja, atau hal-hal lain yang mungkin bisa dikomunikasikan, bisa dimusyawarahkan. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada syarat yang memang bisa untuk dinego, ditawar, sampai ketemu kesepakatan, lanjut saja kayak gitu. Jadi jangan menolak syarat yang memang bisa diusahakan terlebih dahulu kayak gitu. Kecuali syarat mutlak tadi ya, syarat mutlak harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, takutnya nanti ya kedepannya ya nggak tahu kita itu, karena syarat mutlak itu sama aja syarat yang syar'i dalam agama kita gitu ya. Otomatis kalau misalnya kita seorang muslimah, di syarat pertamanya harus seorang muslim. Kalau misalnya dia non Islam pengen sama kita gitu ya, karena itu syarat mutlak, ya dia harus Islam dulu kayak gitu. Nah, mungkin itu saja ya hari ini. Jadi ada 5 syarat jika kita sudah siap ta'aruf, sudah siap untuk menikah. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan 5 itu. Apakah ada di dalam diri teman-teman atau belum? Nah, silahkan teman-teman lihat diri teman-teman, introspeksi, apakah sudah memenuhi semua belum. Kalau sudah, ajukan ta'aruf, cari perantara. Nah, semoga teman-teman yang belum ketemu jodohnya dipertemukan dengan jodohnya, dan yang sudah bertemu dengan jodohnya semoga senantiasa berta'aruf, karena ta'aruf itu tidak sebatas sampai menikah. Ta'aruf itu sampai kita meninggal dunia gitu, karena manusia sifatnya ataupun karakternya kadang berubah, kadang tidak tetap, maka selalu harus berta'aruf gitu. Jadi pasangan yang sudah bersuami istri pun harus tetap ta'aruf, mengenal satu sama lain, agar
kondisi dalam rumah tangganya juga bisa ideal gitu, bisa dikondisikan gitu. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silahkan share ke yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ataupun saran masukan di komen ya teman-teman, nanti biar kita bisa sharing lagi tentang hal-hal yang teman-teman bingungkan kayak gitu. Dan jangan lupa follow Instagram saya @desi_chan. Di sana ada cerita-cerita real tentang kisah yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.